Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi video sebelumnya. Jika video sebelumnya kita sudah membahas tentang letak dan luas serta letak geografis dan astronomis negara-negara di ASEAN dan juga 11 negara di ASEAN, di video kali ini kita akan membahas satu persatu negara-negara di ASEAN atau di Asia Tenggara. Negara yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang negara Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yang pertama memahami letak astronomis dan geografis negara Indonesia, yang kedua memahami kondisi negara di Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 5.194.143 km persegi dan 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Berikut merupakan hal-hal penting terkait negara Indonesia. Yang pertama ada nama resmi. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintahan Republik, kepala negara presiden, lambang negara Pancasila, bahasa utama bahasa Indonesia, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Batas negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya adalah iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis atau panas dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bentang alam di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa bentang alam. Yang pertama adalah pegunungan. Di Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan juga Sirkum Mediterania. Yang kedua ada dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Malang, dan juga dataran tinggi yang lain-lainnya. Dataran tinggi ini adalah daerah yang berada di bawah kaki gunung. Biasanya daerahnya ini cocok untuk ditanami sayur-sayuran, teh, seperti itu. Selanjutnya adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata dengan ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah ini biasanya banyak dijumpai aliran sungai, contohnya misalnya ada di Sumatera bagian timur, ada di Jawa Barat, seperti itu. Atau mungkin kalau di Jawa Timur itu biasanya kalau di dataran rendah itu misalnya kayak daerah persawahan atau mungkin tambak ikan, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari dataran rendah. Selanjutnya adalah peneplain. Peneplain itu merupakan daerah yang semula berrelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama, sehingga bentang alam sisanya itu berubah menjadi relatif datar dan itu disebut dengan peneplain. Dan yang terakhir bentang alam di Indonesia yaitu adalah depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut sleng, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut dengan basin. Nah, berikut adalah contoh-contoh relief kasar yang ada di Indonesia atau contoh dari depresi ini. Yang pertama ini ada palung laut, yang kedua ada lubuk laut, ada punggung laut, dan juga ada gunung laut, ada ambang laut, dan ada dangkalan. Selanjutnya adalah keadaan perairan di Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama itu ada laut, yang kedua ada sungai, dan yang ketiga ada danau.
Kalian pasti sudah pernah melihat ya bagaimana sih bentuk dari laut dan juga sungai, begitu juga dengan danau. Berikutnya adalah kondisi sosial budaya di Indonesia. Jadi pada tahun 2015 jumlah penduduk di Indonesia itu mencapai 255,7 jiwa dengan kepadatan mencapai 475 jiwa. Di Indonesia ini merupakan negara berkembang karena penduduknya sangat banyak dan juga jumlah penduduknya setiap daerah itu tidak merata. Selanjutnya adalah perekonomian di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan pengekspor hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Dan yang selanjutnya adalah sumber daya. Untuk sumber daya Indonesia ini berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Untuk potensi pariwisata, ini meliputi pantai, pegunungan, tradisi budaya, dan juga bangunan bersejarah. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Jadi Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain. Itu ada namanya kerjasama bilateral dan kerjasama regional. Kerjasama bilateral itu merupakan kerjasama dengan satu negara. Dan kalau kerjasama regional itu biasanya merupakan kerjasama dalam satu kawasan regional, misalnya seperti kayak ASEAN atau APEC seperti itu. Baik anak-anak, segitu dulu video materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk tugas, yang pertama kalian harus mencatat materi di video ini. Dan yang kedua, kalian membuat soal sebanyak 5 soal dari materi yang ada di video yang sudah Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, segitu dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa buat anak-anak yang belum like, comment, share, dan subscribe untuk klik tombol subscribe-nya. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.